Hai guys, balik lagi bareng gue di channel Auto Expose. Manasin mesin adalah aktivitas rutin yang sering dilakukan pemilik kendaraan. Tapi kalau kita search di Google, ada artikel yang mengatakan kalau mobil sekarang itu nggak perlu dipanasin. Dan artikel-artikel itu dibikin oleh media besar. Yang mereka tuh kalau bikin artikel pasti berdasarkan narasumber yang memang ahli. Jadi, benarkah mobil sekarang nggak perlu dipanasin? Di video ini, gue ajak kalian semua belajar sama-sama tentang mesin. Jadi perlu nggak perlunya manasin mobil, itu bisa kita temukan jawabannya. Pertama, gue bakal jelasin tujuan proses pemanasan mesin. Jadi, manasin mesin mobil itu punya 3 tujuan. Yang pertama, manasin mesin akan membuat komponen mesin memuai. Komponen mesin terbuat dari logam, dan logam punya sifat pemuai jika dipanaskan. Pemuaian ini bisa berakibat buruk terhadap mesin, contohnya piston dan blok silinder. Kalau kedua komponen ini memuai, maka diameter silinder akan mengecil dan diameter piston akan membesar. Akibatnya piston akan terjebak di dalam silinder dan gak bisa gerak. Untuk mengatasi hal itu, setiap komponen mesin yang berinteraksi diberi semacam celah sebagai toleransi terhadap pemuaian. Tapi efeknya mesin jadi loyo pas masih dingin. Oleh sebab itu, pemanasan mesin dilakukan agar komponen mesin memuai, sehingga celah toleransi bisa lebih rapat. Tujuan yang kedua, manasin mesin akan meratakan oli ke semua bagian mesin. Ketika mesin mati dalam waktu yang lama, maka oli akan turun dan berkumpul di dalam karter. Itu membuat komponen yang terletak di bagian atas seperti piston dan mekanisme katup tidak mendapatkan pelumasan yang cukup. Apa yang terjadi kalau mobil langsung digas? Komponen mesin pasti akan tergores. Memanaskan mesin berarti kita menyalakan mesin dalam posisi idle, dan itu akan membuat oli bersirkulasi ke semua bagian mesin. Sehingga pas mobil kita gas, komponen mesin sudah mendapatkan pelumasan yang cukup. Tujuan yang ketiga sama seperti namanya, manasin mesin itu bertujuan untuk menaikkan suhu mesin. Mesin dapat bekerja secara efisien kalau temperatur komponen mesin berada pada suhu kerja. Ini ada penjelasannya. Kalau mesin masih dingin, maka bensin yang terbawa oleh aliran udara intake akan mengembun pada dinding intake manifold. Sehingga bensin yang masuk ke ruang bakar itu lebih sedikit. Ini membuat tenaga yang dihasilkan mesin saat masih dingin itu lebih rendah. Selain itu, panas hasil pembakaran yang harusnya dikonversi ke energi gerak akan merambat ke komponen mesin. Sehingga hasil pembakaran yang dapat dikonversi ke energi gerak tidak sampai 100%. Inilah yang membuat mesin kurang efisien kalau dipaksa jalan saat masih dingin. Lalu mengapa mobil-mobil sekarang nggak usah dipanasin? Ternyata perkembangan teknologi pada mesin mobil mampu mengatasi masalah-masalah yang tadi kita bahas. Mesin-mesin sekarang itu punya celah toleransi yang sangat rapat. Hal itu disebabkan material dasar yang digunakan untuk membuat komponen mesin dibuat dengan campuran khusus sehingga laju pemuaian bisa dikurangi. Lalu untuk masalah pelumasan, oli yang diproduksi saat ini sudah dicampur dengan berbagai zat aditif, sehingga kemampuan oli meningkat, salah satunya oli mampu melekat pada komponen mesin dalam waktu yang lama. Jadi kalau mobil berhenti 1 atau 2 hari, maka lapisan oli tetap melekat pada komponen mesin, sehingga mobil siap jalan meski masih dingin. Teknologi injeksi elektronik juga memberikan dampak yang signifikan. Jadi ketika mesin dinyalakan pas masih dingin, maka injektor akan menyemprotkan lebih banyak bensin. RPM mesin juga bakal naik secara otomatis kalau masih dingin. Sehingga loss energi yang dialami mesin pas masih dingin tidak menimbulkan efek terhadap performa mesin. Tapi menurut gue pribadi, manasin mesin itu tetap perlu guys. Karena mesin bakal lebih efisien kalau kita pakai pas suhunya lumayan panas. Selain itu, manasin mesin juga bisa buat ngecek kondisi mesin sebelum dipakai jalan. Apalagi mobil injeksi itu, trouble-nya suka muncul tiba-tiba. Terutama kipas pendingin. Kalau mesin masih dingin, kipas ini nggak bakal nyala. Jadi kita nggak tahu apa kipas itu berfungsi apa enggak. Salah satu cara buat tahu kondisi kipas pendingin itu dengan menyalakan AC. Pas AC dinyalakan, kipas juga bakal nyala. Kalau kipas nyala, berarti kipas masih berfungsi.
Manasin mesin mobil sekarang juga nggak usah lama-lama guys. Cukup 1-2 menit sampai mesin anget, itu udah cukup. Kelamaan manasin mesin malah bikin boros bensin. Kalau menurut kalian, manasin mesin mobil itu masih perlu nggak sih?